Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Nurfadia Ilyas, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penelitian tentang diagnosa penyakit diabetes menggunakan metode algoritma Kamin clustering. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Nurfadia Ilyas, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Rahmatul Izanisa, ada Elinur Agustin, ada Panciasen, dan juga Fala Marwalina Pasaring. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yaitu ada latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, untuk penjelasan pertama, yaitu mengenai latar belakang. Nah, data yang telah kelompok kami pilih yaitu mengenai tentang data diabetes. Nah, diabetes ialah penyakit atau gangguan metabolisme yang disebabkan oleh peningkatan gula darah di dalam tubuh karena kekurangan banyak insulin. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa mereka mengalami penyakit diabetes dikarenakan penyakit ini tidak memiliki gejala yang serius sama seperti penyakit pada umumnya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa metode yang kami pilih merupakan metode Kamin clustering. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penderita penyakit diabetes dan mengelompokkannya berdasarkan karakteristik yang sama. Maka, di sini kami memilih dan menggunakan cara pengelompokan data menggunakan metode algoritma Kamin clustering sehingga dapat dilihat pengelompokan datanya yang terdiagnosa dan tidak terdiagnosa penyakit diabetes pada aplikasi WK. Nah, metode penelitian yang kami gunakan yaitu ada 6 macam, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah atau langkah-langkah penelitian yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di sini bahwa kami menelaah bahwa masalah apa yang kami teliti di data diabetes ini. Nah, kemudian studi literatur, yaitu kami mencari jurnal referensi dan juga mempelajari metode-metode seperti Kamin clustering, kemudian ada algoritma clustering dan juga metode yang lainnya untuk memahami metode yang akan kami gunakan. Kemudian ada clustering. Clustering merupakan sebuah metode yang dipakai untuk membuat rangkaian data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan yang sebelumnya telah diterapkan. Kemudian ada penyusunan dataset, yaitu mengelompokkan dan menyusun data-data menjadi beberapa kelompok. Kemudian algoritma Kamins, yaitu metode cluster yang memisahkan data ke dalam beberapa klaster sehingga algoritma tersebut hanya berfungsi pada atribut numerik. Kemudian yang terakhir yaitu interpretasi dan evaluasi, yaitu kami melakukan tahapan proses yang membuat data itu menjadi lebih mudah dipahami dan kami memilih dengan visualisasi data. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini terlihat bahwa data yang telah kami pilih, kami masukkan ke dalam aplikasi WK dan inilah tampilannya seperti di gambar kedua. Nah, di data tersebut memiliki 9 atribut, yaitu ada kehamilan, glukosa atau gula darah, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, indeks massa tubuh, indikator riwayat diabetes, umur, dan hasil. Nah, kemudian jumlah record data di dalam data tersebut itu ada sebanyak 768 data. Nah, di sini di antara klasifikasi, klaster, dan asosiasi, kami memilih metode klaster dengan jenis klaster yaitu Simple Kamins. Nah, di Simple Kamins ini bisa memilih pengelompokan data klaster, ada bisa sebanyak 2 klaster, ada 3 klaster, dan seterusnya. Di sini kami memilih pengelompokan datanya itu menjadi 3 kelompok klaster. Nah, setelah di start, maka tampilan hasilnya ada seperti gambar ketiga. Nah, di sini data itu dibedakan menjadi 3 klaster. Ada klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Dari jumlah data sebanyak 768 data, itu di klaster 0 terdapat 136 data, yaitu sekitar 18%. Kemudian di klaster 1 itu ada 132 data, yaitu sebesar 17%. Dan yang terakhir yaitu klaster 2, sebanyak 200 data, sekitar 65% datanya.
Kemudian ini adalah tampilan grafik jumlah data pada setiap untuk klasternya, yaitu sebanyak 136 data, 132, dan 500 data. Nah, di sini kami melakukan visualisasi data untuk memudahkan pemahaman mengenai klaster metode Kamin cluster ini. Di gambar kelima itu merupakan visualisasi data klaster berdasarkan usia. Nah, di sini ada terlihat usia 21, 51, dan 81. Nah, untuk klaster 0 itu sekitar 21 hingga 51 data. Namun, ada sekitar di 30-an itu banyak datanya. Kemudian, di klaster 1 itu merata antara usia 21 hingga ke 51 ke atas. Kemudian dapat kita lihat bahwa di klaster 2 itu pada usia 21 itu menumpuk, namun rata hingga 81. Kemudian gambar ke-6 itu adalah visualisasi data klaster berdasarkan glukosa atau gula darah. Nah, di sini ada 0, 99,5, dan 199. Untuk di klaster 0 dan klaster 1 itu merata di sekitar 99,5 hingga di 199. Nah, dilihat bahwa di klaster 2 itu jumlah datanya lebih banyak dan datanya berada di sekitar mendekati 99,5 hingga ke 199 gula darah. Nah, di sini ada hasil pembahasan mengenai gambar ke-7 visualisasi data clustering berdasarkan hasil diagnosa penderita diabetes. Nah, untuk di klaster 0 itu dikelompokkan menjadi data yang terdiagnosa, yaitu ditandai dengan angka 1. Nah, kemudian di klaster 1 pun sama, yaitu ditunjukkan pada angka 1, yaitu didiagnosa. Sedangkan di klaster 2 itu ditunjukkan ke angka 0, yaitu merupakan pengelompokan data yang tidak didiagnosa. Nah, dapat disimpulkan bahwa jumlah penderita yang didiagnosa terkena penyakit diabetes pada klaster 0 itu sebanyak 136 orang dari 768 total penderita diabetes yaitu 18%. Kemudian jumlah penderita yang didiagnosa terkena penyakit diabetes pada klaster 1 itu sebanyak 132 orang dari 768 total penderita diabetes yaitu sekitar 17%. Dan di jumlah penderita yang tidak didiagnosa penyakit diabetes pada klaster kedua itu sebanyak 500 orang dari 768 total penderita diabetes, yaitu sekitar 65%. Nah, dari penelitian ini bahwa hasilnya merupakan klaster 2 menunjukkan jumlah data yang dikelompokkan dari data-data yang orang yang tidak didiagnosa. Dan sedangkan klaster 0 dan klaster 1 itu didiagnosa. Dan dari 768 total data itu berjumlah 268 orang itu didiagnosa penyakit diabetes dan sisanya yaitu sejumlah 500 orang itu tidak didiagnosa penyakit diabetes. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.